Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Nasional pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra MPD MSI. Perkenalkan, nama saya Rifki Mulia, NIM 220101027. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menyebutkan dulu nih pokok pembahasannya. Yang pertama ada apa itu integrasi nasional, yang kedua pentingnya integrasi nasional, yang ketiga pluralitas masyarakat Indonesia, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, yang kelima permasalahan dan strategi integrasi nasional. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan atau menggabungkan atau mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Arti politis dan antropologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti yaitu secara politis dan antropologis. Baik, yang pertama yaitu secara politis. Integrasi secara politis yaitu integrasi kelompok, budaya, dan sosial yang berbeda dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Dan yang kedua yaitu secara antropologis, yang mana integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Karena suatu bangsa membutuhkan masyarakat yang terintegrasi dalam rangka membangun kejayaan bangsa guna mencapai tujuan yang diharapkan. Ini mungkin karena kurangnya upaya yang tepat untuk mengintegrasikan masyarakat seperti pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998. Berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama serta kepentingan pribadi menghalangi Indonesia untuk mencapai tujuannya. Jadi ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan upaya untuk mengintegrasikan berbagai jenis perbedaan. Maka, integrasi nasional harus kita wujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pencapaian cara untuk mengintegrasikan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk. Ya, ini merupakan hal yang sama-sama sudah dimengerti. Menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi ke dalam beberapa subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, di mana masing-masing subsistem terkait ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Sebuah identitas kesukuan perlahan terbentuk di sana berdasarkan keyakinan bahwa masing-masing adalah keturunan dari nenek moyang dan memiliki budaya yang berbeda-beda dari suku lain. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, ada faktor pendorong integrasi. Ada beberapa contoh faktor pendorong integrasi, yaitu adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan untuk merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, rasa pengorbanan untuk negara yang terlihat pada banyak pahlawan yang gugur di medan perang. Yang kedua, ada faktor penghambat integrasi, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia bersifat heterogen atau beraneka ragam dalam hal suku bangsa seperti budaya lokal, bahasa daerah, agama, dan ras. Yang kedua, wilayah negara ini sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Yang ketiga, kurangnya toleransi antar kelompok. Nah,
ada juga nih pendukung integrasinya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kesamaan kepribadian dan pandangan hidup berbangsa, yaitu Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan dan strategi integrasi nasional. Untuk permasalahan dan gangguan dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, ideologi. Agama sering menjadi subjek konflik di negara ini karena kurangnya pemahaman terhadap agama lain. Yang kedua, politik. Isu politik merupakan aspek masyarakat yang rentan terhadap berbagai ketidaknyamanan dan kecemasan. Dan jika tidak ditangani dengan bijak, seringkali menimbulkan konflik antar manusia. Yang ketiga, ekonomi. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat Indonesia semakin melebar dan ada bukti perolehan kekayaan yang tidak wajar melalui KKN. Yang keempat, geografi. Indonesia terdiri dari pulau yang banyak dan memiliki karakteristik yang unik. Wilayah yang beresiko memisahkan diri meliputi wilayah yang terjauh dari ibu kota, wilayah dengan pengaruh tinggi dari negara tetangga dan wilayah perbatasan, serta wilayah yang pengaruh global yang signifikan seperti destinasi wisata atau daerah yang kaya akan sumber daya alam. Yang kelima, kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia yang sangat beragam dan melimpah serta persebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan potensi keruntuhan negara karena menyangkut pengelolaan, pembagian akibat, dan kerusakan yang diakibatkan oleh pengelolaan. Yang keenam, demografi. Pengaruh pemerintah pusat dan persebaran penduduk yang tidak merata, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia merupakan faktor terjadinya keruntuhan negara. Yang ketujuh, sosial budaya. Keberagaman kondisi sosial budaya Indonesia dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Nilai yang diterapkan pada suatu area mungkin tidak selalu sama dengan area lainnya. Konflik nilai yang umum saat ini adalah antara kelompok yang lebih tangguh dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Potensi disintegrasi bangsa dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan dapat memancar dari semua sisi dari sisi astragatra itu sendiri. Di sisi lain, penurunannya wibawa TNI dan Polri akibat kesalahan masa lalu di mana TNI dan Polri digunakan penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Nah, untuk solusinya, upaya kita dalam penguatan integrasi nasional memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Ada beberapa langkahnya yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa bangsa dan negara, serta persaudaraan yang menimbulkan rasa kuat dan solidaritas di antara masyarakat Indonesia. Yang kedua, memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi upaya disrupsi oleh ancaman eksternal. Yang ketiga, hancurkan semua gerakan separatis dengan tegas dan tanpa kompromi. Jadi, yang pertama-tama, perkenalkan dulu dengan saya. Nama saya Muhammad Istiqlal, NIM saya 2205011030. Jadi, pada kelompok 3, saya mendapatkan bagian dari strategi, ancaman, dan tantangan. Jadi, izinkan saya ingin menjelaskan apa itu tentang strategi. Strategi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu asimilasi, akulturasi, dan pluralis. Nah, jadi yang pertama, apa itu strategi asimilasi? Strategi asimilasi sendiri adalah proses menyatunya dua budaya atau lebih menjadi sebuah budaya yang baru, yang dimana nanti budaya baru ini menghilangkan corak-corak lama dari budaya lamanya, seperti budaya-budaya penyusun-penyusunnya yang menjadi budaya baru. Yang kedua, strategi akulturasi. Strategi akulturasi sendiri adalah proses di mana atau lebih jenis budaya bercampur untuk menghasilkan budaya baru. Akan tetapi corak-corak budaya yang lama sebagai penyusun itu tidak menghilang. Nah, yang ketiga, strategi pluralis. Apa itu strategi pluralis? Pluralisme adalah paham dalam menghargai perbedaan sosial. Jadi, dalam budaya-budaya ini memiliki sebuah corak-corak budaya tersendiri, dan bagaimana cara kita menghargainya ada dalam pluralisme. Jadi, mari kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu ancaman.
Nah, yang kedua itu adalah ancaman. Ancaman sendiri adalah setiap usaha atau kegiatan dalam negeri atau luar negeri yang dianggap membahayakan kedaulatan sosial, keutuhan wilayah nasional, dan keamanan nasional secara keseluruhan. Nah, jadi di sini ada dua ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata yang resmi yang diyakini mampu mengancam sebuah negara, keutuhan wilayah, dan secara keseluruhan yaitu penduduk-penduduk yang ada di dalamnya. Ancaman militer dapat berupa agresi pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, terorisme bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer sendiri disebabkan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang kedua, ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak seperti ancaman militer. Nah, contohnya itu seperti ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, yang ketiga itu ada tantangan. Izinkan saya dalam menjelaskan tantangan ini. Nah, yang terakhir itu adalah tantangan. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah menjaga NKRI ini bagaimana tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan tetap masih ada, seperti ancaman dari separatisme atau masalah dari separatisme, maksudnya barang-barang ilegal, penyelundupan senjata api dan bahan peledak. Nah, dalam upaya mewujudkan persatuan bangsa Indonesia itu sendiri, tantangan muncul dari segi horizontal dan vertikal. Apa itu tantangan dari segi horizontal dan vertikal? Tantangan dari segi horizontal adalah tantangan berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Tantangan pada dimensi vertikal itu sendiri, tantangan berupa kesenjangan sosial antara elit dan massa, yang dimana elit ini tetap pada jalannya, yaitu pada tradisionalnya, dan membuat perbedaan dengan massa itu sendiri yang cenderung mempertahankan pandangan tradisionalnya. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan materi yang kami berikan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.